Football Universe. Italia pernah memiliki seorang striker jangkung yang namanya jarang terekspos. Padahal akurasi syuting dan headingnya sangat tinggi. Pahlawan Italia di Piala Dunia 2006 ini bernama Vincenzo Iaquinta. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Pada Piala Dunia 2006, di mana Italia keluar sebagai juara dunia, pelatih Marcello Lippi membawa 5 orang striker. 4 diantaranya adalah nama-nama striker terbaik saat itu. Mereka adalah Del Piero, Luca Toni, Girardino, dan Inzaghi. Lalu ada satu nama yang mengejutkan publik Italia, yaitu striker Udinese, yang bernama Vincenzo Iaquinta. Lippi pun diprotes atas hal ini, karena masih banyak nama striker tajam Serie A yang lebih bagus daripada Iaquinta. Tetapi kenapa dia malah memilih striker ini? Kekhawatiran media dan fans Italia langsung dijawab tuntas oleh Iaquinta saat dia mencetak gol kemenangan di pertandingan pertama melawan Ghana. Karena sebenarnya line up awal Lippi memasang Luca Toni bersama Giraldinho sebagai duet striker, namun keduanya tak mampu menembus pertahanan Ghana. Lalu di babak kedua, Iaquinta pun dimasukkan dan dia mencetak gol kedua untuk Italia. Kemenangan ini tentu saja memuluskan jalan Italia sampai menjadi juara dunia. Vincenzo Iaquinta lahir di kota Cutro, Italia pada 21 November 1979. Sejak kecil sepak bola sudah menjadi favoritnya dan biasanya memainkannya bersama sang kakak di halaman rumah. Bakat besarnya telah terlihat sejak remaja dan dia pun sering mengikuti turnamen-turnamen amatir di kotanya. Sewaktu berusia 16 tahun, dia bermain untuk tim kasta kelima Liga Italia, yaitu Reggiolo. Di tim ini Iaquinta mendapatkan 33 kali kesempatan bermain dan mampu mencetak 6 gol. Karena penampilannya yang memukau, maka dia pun langsung direkrut salah satu klub Serie B, yaitu Padova. Jadilah pada musim 1998-1999, Iaquinta bermain untuk Padova. Karena masih sangat muda, Iaquinta pun terlihat sulit beradaptasi di klub ini. Di setiap pertandingannya, Iaquinta terlihat masih sulit mencari posisi untuk mencetak gol. Hal ini yang membuatnya selama 6 bulan di sana hanya diturunkan sebanyak 13 kali dan hanya mampu mencetak 3 gol untuk Padova. Mempertimbangkan hal tersebut, maka di pertengahan musim, Iaquinta kemudian dijual ke klub Serie C, yaitu Castel di Sangro. Iaquinta muda menerima hal ini dengan lapang dada, karena dia pun merasa masih belum terlalu menunjukkan performa yang baik selama di Padova. Iaquinta hanya ingin berlatih lebih serius serta tampil meyakinkan untuk klub barunya ini. Iaquinta pun terpilih sebagai striker inti di klub Castel di Sangro, di mana di sini dia mulai belajar mengasah instingnya dalam mencetak gol serta membuka ruang. Castel di Sangro waktu itu bermain dengan formasi 1-4-4-2. Di mana Iaquinta selalu menjadi striker yang berfungsi untuk duel udara, membuka ruang, serta mengirimkan umpan-umpan matang ke striker satunya untuk mencetak gol. Iaquinta menjalankan perannya ini dengan sangat baik. Meskipun selama hampir 3 musim di sana, dia hanya mencetak 8 gol dari 52 pertandingan. Tetapi perkembangannya ini mendapat perhatian serius dari salah satu klub Serie A yang bernama Udinese. Sejak kepergian Oliver Bierhoff ke AC Milan, Udinese waktu itu belum mendapatkan striker jangkung yang dapat bermain seperti Bierhoff. Formasi Udinese yang sering menggunakan 1-3-5-2 sangat membutuhkan striker jangkung di depan karena memiliki banyak fungsi. Maka ketika scouting Udinese melihat permainan Iaquinta, tanpa ragu sedikit pun mereka langsung memberikan penawaran kepadanya. Dan impian Iaquinta untuk bermain di Serie A, Liga Italia, akhirnya menjadi kenyataan.
Musim pertamanya bersama Udinese yaitu di 2000-2001, pemuda 21 tahun ini langsung mencoba beradaptasi cepat dengan atmosfer Serie A. Dia pun dijadikan cadangan yang melapis Roberto Musi dan mendapatkan 16 kali kesempatan tampil. Penampilannya cukup baik karena dia mampu mencetak 2 gol serta memberikan beberapa buah assist. Pelatih Luciano Spalletti semakin yakin bahwa Iaquinta bisa menjadi pemain andalan Udinese di masa depan. Berkat performanya yang terus meningkat, di musim keduanya, Iaquinta dimainkan lebih banyak lagi, meski Udinese berganti pelatih ke Roy Hodgson. Sebanyak 26 laga dipercayakan kepadanya, dan dia pun mampu membuat 3 gol. Berkat ketangguhannya dalam menahan bola di depan, striker lainnya seperti Roberto Musi dan David Di Michele selalu dimanjakan dengan umpan-umpan terobosan. Alhasil di musim ini, permainan Udinese meningkat dan enak untuk disaksikan. Tetapi di musim ketiganya, posisi Iaquinta agak sedikit tersisihkan karena Udinese mendatangkan striker jangkung Jerman yang bernama Carsten Janker. Meskipun demikian, Iaquinta tetap berusaha tampil sebaik mungkin setiap kali dimainkan, dan jumlah golnya juga meningkat menjadi 8 gol. Udinese di bawahnya finish di posisi 6 Serie A dan mendapatkan slot untuk UEFA Cup. Di musim 2003-2004, Iaquinta menunjukkan kedewasaannya sebagai striker berkelas. Kali ini dia pun menjadi pemain inti Udinese dan tampil di 32 pertandingan serta mencetak 11 gol. Ketangguhannya dalam memenangkan bola-bola udara serta tendangan kerasnya dari luar kotak penalti menjadi senjata utamanya. Dia pun mulai mendapatkan penawaran dari klub-klub besar, tetapi memutuskan tetap berada di Udinese. Penampilan fantastis Iaquinta di Udinese kemudian terjadi di musim 2004-2005. Kedatangan Antonio Di Natale menjadi berkat tersendiri bagi Iaquinta, karena ternyata permainan mereka berdua sangat padu. Yang satu striker jangkung tangguh dan yang lain striker kecil, lincah dan cepat. Kolaborasi keduanya ini mampu mengantarkan Udinese finish di posisi 4 Serie A dan mendapatkan tiket Champions League untuk pertama kalinya. Udinese juga sukses menembus semifinal Coppa Italia, serta Iaquinta tampil sebagai top skor dengan 15 golnya. Kecemerlangan Iaquinta di musim ini juga membuatnya dipanggil ke tim nasional Italia, dan dia pun dimasukkan ke skuad Italia untuk Piala Dunia 2006. Kolaborasi Iaquinta dan Di Natale terus meraih sukses di musim berikutnya, 2005-2006. Dia bahkan langsung membuat hat-trick di pertandingan perdana Udinese di Liga Champions Eropa, kala menghadapi Panathinaikos. Di Serie A dia juga menggila dengan 17 golnya, dan dia pun mengulang jumlah gol yang sama di musim berikutnya, 2006-2007. Pada awal musim 2007-2008, Juventus yang baru naik dari Serie B kemudian meminang Iaquinta dari Udinese dengan nilai yang cukup fantastis waktu itu, yaitu sebesar 11,3 juta euro. Udinese walau kehilangan salah satu striker terbaik mereka, tetapi tetap senang karena uang sebesar itu dapat dipakai untuk membeli beberapa pemain baru. Musim pertama Iaquinta di Juventus tidak dijalani dengan lancar. Dia hanya menjadi bayang-bayang David Trezeguet dan Alessandro Del Piero. Tapi masih bisa mencetak 9 gol dari 29 pertandingan. Di musim berikutnya, masa depan Iaquinta sempat dispekulasikan karena kedatangan Amauri. Tapi dia justru memperpanjang kontrak 4 tahun di Juventus. Barulah pada masa kepelatihan Claudio Ranieri, Iaquinta mulai mendapatkan kepercayaan penuh yang berawal dari cedera panjang David Trezeguet. Di musim keduanya ini, Iaquinta mencetak 16 gol dari 38 penampilan di semua ajang. Namun segalanya berubah sejak Oktober 2009 karena cedera yang mengharuskannya absen hingga Maret 2010. Di musim berikutnya, hidup Iaquinta semakin berat karena Antonio Conte melakukan peremajaan skuad Juventus. Trezeguet dijual digantikan oleh Fabio Quagliarella.
Tiga penyerang senior Juventus sama sekali tidak mendapat kepercayaan bermain saat itu, yaitu Iaquinta, Luca Toni, dan Amauri. Mereka kemudian hengkang pada bursa transfer paruh musim 2011-2012. Iaquinta lalu bergabung dengan Cesena dengan status pinjaman hingga akhir musim dan kembali ke Juventus yang baru saja menjuarai Liga. Keputusan yang salah karena karirnya semakin terbenam di sana dan namanya kian terlupakan. Dia bahkan tidak termasuk dalam foto tim Juventus di musim 2012-2013 dan hanya berlatih bersama tim Primavera Juventus. Di saat karirnya menurun drastis pada akhir musim 2012-2013, Iaquinta akhirnya memutuskan gantung sepatu, menyudahi 17 tahun karirnya yang hanya dihabiskan di Liga Italia. Untuk tim nasional Italia sendiri, Iaquinta menjadi salah satu pemain yang turut serta mempersembahkan Piala Dunia 2006. Dia memainkan 5 laga di Piala Dunia tersebut, termasuk laga sengit melawan Jerman di semifinal dan laga final melawan Prancis. Di Euro 2008, Iaquinta tak dimasukkan skuad oleh pelatih Donadoni karena dirinya mengalami cedera. Tetapi di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, Iaquinta kembali ke skuad Italia dengan mencetak gol saat melawan New Zealand. Pertandingan terakhir Italia di Piala Dunia 2010 saat melawan Slovakia sekaligus menjadi pertandingan terakhir Iaquinta di Azzurri. Setelah Piala Dunia ini, Iaquinta kemudian berpisah dari Azzurri. Meskipun namanya kurang terkenal, tetapi di zamannya, fans Serie A sejati pasti mengenal Iaquinta. Dia adalah salah satu striker jangkung hebat milik Udinese, Juventus, dan tim nasional Italia.